Jadi kalau di pertanian harus yang berlawanan arah, jangan mengikuti arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Koswara. Saya sebagai petani dan Direktur Utama PT Regi Putra Berkah. Usia saya 36 tahun. Alamat Kampung Cimala, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Badung. Nah, yang saya tanam di kebun ini kemarin di awal tanaman sawi, tomat, dan sekarang rawit. Sebelum saya bertani, saya dulu lulusan SMK jurusan otomotif. Awal saya suka pertanian dulu karena setelah saya nyupir, kemudian belajar bertani sama orang tua, dikasih luas lahan 1.400 meter. Nah, 1.400 meter ini kita tanamin tomat sama rawit. Dulu modalnya kisaran di 10 juta. Nah, pas panen kemudian harga 8.000, modal 10 juta kita bisa hasil 40 juta. Nah, dari sanalah kita mulai pengen perluas luas lahannya, karena hasil pertanian lebih dari gaji bila mana kita kerja di orang lain. Saya yakin karena saya setelah bertani menghasilkan misalkan 2 kali 2 bukan 4, tapi 2 kali 2 bisa 10. Nah, itu yang bisa jadi keyakinan saya, karena dari modal misalkan 10 juta bisa jadi 30 juta dengan jangka waktu 3 bulan nunggu hasil panen. Ketakutannya ketika kita di lapangan, kita gagal panen, kemudian kena hama tanamannya. Ya, kita sering-sering dengan para petugas dari Bayer, pengobatannya harus masuk apa, yang kita pakai apa, kemudian kekurangannya apa, kita disuplai juga dari Bayer. Kemudian keduanya pemupukan. Alhamdulillah saya kebantu dengan petugas dari Bayer dengan diaplikasikannya ke budidaya tanaman saya. Saya juga berbagi ilmu ini, ilmu pertanian sering disimpan di medsos, apalagi kita ngikutin zaman. Kalau kita nggak ngikutin, saya juga ketinggalan. Saya tidak tahu, saya sering browsing yang lain. Ketika tanaman saya ini bagus, saya juga sering disimpan atau di share, di TikTok ada, kita di YouTube ada. Jadi sering berbagi ilmu buat para petani yang lainnya yang tidak tahu menjadi tahu. Saya di 2020 pas Covid itu lumayan buat para petani, buat saya juga mitra, dampak besar di Covid itu, karena pas diberlakukan PSBB itu diberlakukan penurunan yang pembelanjaan, hampir setengah 50% nggak ada yang belanja ke pasar. Otomatis produksi kita udah panen, petani di pasar tidak laku. Nah, itu sangat berpengaruh kepada petani, pengepul, juga pedagang. Nah, setahun kemudian kita mulai bisa bangkit lagi setelah Covid, karena di Covid itu semua aspek itu sangat merugikan. Alhamdulillah setahun kemudian kita bisa kembali lagi, dengan meskipun petani barangnya ketika murah ke pasar rugi nggak dijual, kita tetap dinota juga ke petaninya, jangan sampai merugikan para petani. ...2017 labu siam ini alhamdulillah mendapatkan dampak besar buat para petani, kemudian saya juga bisa memasarkan ke sana, karena dari sebelumnya kisaran Bandung saja. Pas saya ngerintis ke sana, per hari 5 kintal, 1 ton, 5 ton. Alhamdulillah sampai saat ini sampai 15-20 ton per hari.
Kemudian petaninya juga makin banyak karena melihat potensi yang saya bisa diterapkan ke petani, kemudian saya bisa memasarkan. Nah, alhamdulillah kelihatanlah potensinya lebih besar. Kalau tantangan di pertanian ketika kita gagal, ya di sanalah kita harus bisa nanam lagi. Bagaimana caranya supaya bagus. Jadi kegagalan yang kemarin, contohnya gagal di pemupukan, gagal bibit atau gagal ini. Sebelum kita tanam, kita harus browsing dulu atau sharing dulu dengan senior-senior. Jadi keluhan kita harus tahu dulu bibitnya bibit apa, cocok nggak di dataran tinggi atau dataran rendah. Alhamdulillah usaha yang saya bangun dari mulai kita produksi di lapangan, terus ke pasar kita jualan sendiri juga, banyak yang saya rasakan. Apalagi kita bisa bangun rumah, kemudian beli mobil buat operasional, buat kendaraan pribadi. Kemudian buat keluarga kita sama keluarga umroh bareng, sama tim kita feedbacknya tiap tahun kita mengadakan kegiatan kayak sunatan massal, terus para beci kita kasih kurban, kemarin terakhir kita pembagian 1000 sembako. Jadi intinya kita usaha bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat keluarga, teman-teman, masyarakat. Kita alhamdulillah berjalannya Rege Farm ini bisa merekrut banyak orang, kedepannya mengurangi para pengangguran gitu. Kita bertani harus browsing dulu atau sharing dulu dengan para senior. Jangan kita punya modal langsung ke kebun, buka lahan dan tanamnya nggak tentu. Jadi kita harus sharing dulu dengan para petani senior, mengetahui cara berproses olah lahan. Kedua, kita planningnya tanaman apa yang mau ditanam, tomat kah atau cabai atau kol. Jadi lihat dulu potensi kedepannya yang harga bakal mahal sayuran apa. Tentukan planningnya, bibitnya mau tanam apa. Terus pasarnya juga harus ditentukan. Kita tujuannya pasar retail atau pasar lokal. Jadi harus sesuai nantinya supaya sirkulasinya normal gitu. Supaya dari panen kita produksi sampai ke pasar itu lancar. Jangan takut rugi, jangan takut nggak laku barangnya bila mana kita produksi. Ya kesatu harus kuat mental, kedua kuat modal juga, ketiganya ya kita harus yakin bahwa yang kita tanam pasti kepanen dan pasti kejual. Jadi kalau di pertanian harus yang berlawanan arah, jangan mengikuti arah. Sekarang kita banyak yang tanam komat yang kurang equal, kita harus tanam equal. Jadi pas panen kita kurang, harga mahal. Nah itu paling pesan kesannya buat para petani pemula.